Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sukacita bagi saya malam hari ini menyapa setiap teman-teman Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada, menyaksikan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan selama 25 menit ke depan saya, Pendeta Glenn Latuheru, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bahan perenungan setiap kita, sehingga akhirnya hidup kita dituntun, hidup kita diarahkan, hidup kita dibimbing dalam jalan-jalan Tuhan. Dan benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, cari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka segala yang baik akan ditambahkan buat setiap kita. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kami sadar betul hidup kami ada oleh karena kemurahan Tuhan, hidup kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah senantiasa Tuhan menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Betul, dalam keadaan pandemik seperti ini ada banyak ketakutan di mana-mana, dan kami tetap percaya ya Tuhan, apa yang berasal daripada Tuhan, apa yang Tuhan izinkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya biarlah hidup kami selalu dipenuhi dengan sukacita. Hidup kami berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang kami, bukan lagi apa kata keadaan tentang hidup ini. Karena itu Bapa, bicara bagi masing-masing kami. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti, kami mengenal akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16. Roma pasalnya yang pertama ayat ke-16, Alkitab bilang seperti ini: sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi benar, dasar hidup kita adalah Injil, dasar hidup kita adalah firman, dasar hidup kita adalah perkataan firman Kristus. Sehingga ini yang membuat hidup kita kokoh. Kenapa? Karena landasannya kokoh. Keyakinan kita kuat bahwa keyakinan kita ada dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, ini penting saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita tahu kita hidup bukan lagi memakai kekuatan, kepintaran, hikmat kita. Namun kita hidup di dunia ini, kita harus memakai kekuatan Allah. Kenapa? Karena kalau kita pakai kekuatan kita, tidak akan pernah bertahan lama, kita akan goyah. Tidak akan bertahan lama, kita akan jatuh. Makanya Paulus jelas bilang kepada jemaat di Roma, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan menjadi hari-hari di mana kita hidup bergantung penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus ketika diperumpamakan orang yang mendengar firman dan melakukannya. Yesus bilang seperti orang yang mendirikan rumah, didasari oleh batu yang kuat, sehingga ketika ada ombak, ketika ada angin badai, maka rumah itu tetap kuat. Kenapa? Karena dasarnya kokoh, dasarnya kuat, dan dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa ada banyak orang-orang yang mulai khawatir, bimbang melihat keadaan. Kenapa? Karena tidak lagi mendasari hidupnya dengan firman, saudaraku. Saya tahu firman, pendeta. Saya mengerti firman. Saya belajar firman. Bukan soal engkau tahu, engkau belajar, engkau mengerti firman. Tapi apakah engkau mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari? Sehingga badai apapun yang kita hadapi, dasar
hidup kita jelas. Paulus jelas katakan kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup percaya. Kepada siapa? Kepada Kristus. Kenapa? Karena perkataan-perkataannya adalah ya dan amin. Amin saudara. Dan semua perkataan Yesus ada dalam Alkitab. Jadi pertanyaan, maukah kita merenungkan firman Tuhan? Maukah kita kembali menggali kebenaran firman Tuhan? Sehingga betul di depan kita, di hadapan kita ada badai. Betul di depan kita, di hadapan kita ada gelombang yang besar. Betul di depan kita, di hadapan kita ada pandemik yang menggoyahkan, menggoncangkan setiap segi kehidupan pribadi kita. Namun apakah kita tetap mau berdasarkan hidup kita terhadap firman Tuhan atau terhadap apa yang kita lihat? Contohnya sudah ada. Petrus ketika diperhadapkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan gelombang yang besar, ketika diperhadapkan dengan ombak yang tinggi dan diperhadapkan dengan Yesus yang ada di depannya, Petrus membuat pilihan. Apakah aku tetap mau memandang Kristus yang mengatakan, hari kepadaku semua yang tertulis dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu, atau aku hanya fokus kepada badai, fokus kepada ombak yang akhirnya membuat aku tenggelam? Petrus memiliki ketakutan. Jujur, Petrus pun nelayan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun ini bukan ombak sembarang ombak, mungkin kata Petrus pada saat itu. Udah besar, angin badai lagi gitu kan. Sehingga akhirnya mulai ragu. Dan saat keraguan itulah Petrus mulai tenggelam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita tetap mau memandang Tuhan dalam setiap masalah kita? Atau kita tetap melihat keadaan yang akhirnya membuat kita bersungut-sungut, mengeluh, komplain, bahkan menyalahkan keadaan. Dan tidak sedikit orang akhirnya menyalahkan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena itu goncangan-goncangan dalam hidup tetap harus ada, saudara. Tetap harus ada, apapun kita tetap akan mengalami goncangan kehidupan. Lalu bukan berarti kita bilang, katanya ada Yesus maka hidupku tenang, katanya ada Yesus maka hidupku aman. Betul, ada Yesus hidup kita aman. Betul, ada Yesus hidup kita tenang. Namun bukan berarti Tuhan gak bisa pakai masalahmu, Tuhan gak bisa pakai pergumulanmu, Tuhan gak bisa pakai suamimu, Tuhan gak bisa pakai istrimu untuk membuat kita diproses dan didewasakan dalam iman. Tuhan mau setiap kita dewasa, saudara. Dengan apa? Dengan ujian, dengan masalah, dengan tantangan, dengan pergumulan. Sehingga akhirnya cara pandang kita yang mengasihi Tuhan, cara pandang kita yang sudah bertumbuh dalam iman berbeda dengan cara pandang orang yang masih kanak-kanak, yang melihat masalah komplain, melihat masalah lari dari masalah, melihat masalah menyalahkan banyak orang. Karena itu benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Cari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Kenapa kita perlu terlebih dahulu, fokus terlebih dahulu? Karena tantangan terlalu banyak dalam hidup kita. Kalau kita hanya pusing terhadap tantangan, kita hanya pusing terhadap orang, omongan-omongan orang kepada kita, kita hanya pusing terhadap orang yakitin hati kita. Sorry, sudah dikasih dalam Tuhan, hati kita akan terlalu banyak simpan kekotoran. Sehingga akhirnya kita nggak bisa menjaga hati kita. Padahal kita jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Iya kan? Akhirnya kita mau belajar. Kita mau lebih fokus kepada apa yang ada di hadapan kita, atau kita hanya fokus kepada apa yang Tuhan katakan tentang saya dalam firman Tuhan. Paulus jelas bilang, kekuatanku berasal dari Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Alkitab jelas katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan kebenaran, kita bergaul dengan Injil, maka firman itu ada dan tinggal dalam kita. Dan ketika firman itu tinggal dalam kita, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, maka Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang harus kita lakukan berdasarkan firman. Amin, saudara. Ya. Sekarang akhirnya kita yang memutuskan. Saya selama ini dengar firman, apakah saya mau pakai sebagai senjata untuk hidup saya ketika saya diperhadapkan dengan masalah, atau saya memakai firman untuk menyerang orang, mencari-cari kesalahan orang. Oh banyak, saudara, banyak hari-hari ini. Aduh,
Sudah ingat saudara, Yesus bilang firman itu membersihkan hidup kita. Jadi firman itu membersihkan hidup saya. Untuk orang dibersihkan oleh firman, itu bukan urusan saya, itu urusan Roh Kudus dengan pribadinya. Jadi bagian saya, bersihkan saja hidup saya terlebih dahulu. Jangan sampai seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang memakai firman untuk menyerang orang, memakai firman untuk mencari-cari kesalahan orang, memakai firman untuk melihat kelemahan orang, sehingga akhirnya nggak pernah hidupnya diperbaharui oleh firman. Makanya Yesus tegur keras orang Farisi, ahli-ahli Taurat, engkau seperti kuburan, luarmu putih bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Kenapa? Dalamnya kotor, saudara. Mereka tahu banyak firman, orang ahli Taurat tahu banyak firman, orang Farisi tahu banyak firman, namun hanya untuk orang lain. Alkitab jelas katakan firman itu seperti cermin. Kita kalau baca Alkitab, kita lihat firman itu buat saya. Sehingga akhir setiap kali kita merenungkan firman, oh iya ya, apa yang kurangnya dalam hidup saya ya? Oh iya ya, apa yang harus diperbaiki ya dalam hidup saya? Hingga akhirnya setiap kita baca firman, kita diperbaharui. Kalau kita dipercayakan, ada orang, saudara dikasih dalam Tuhan, dan orang tanya tentang firman sama kita, ya kita share. Kita sampaikan kebenaran, sudah dikasih dalam Tuhan. Namun jangan pakai firman untuk menyerang suamimu. Jangan pakai firman untuk menyerang istrimu. Jangan pakai firman untuk menyerang anak-anakmu. Jangan pakai firman untuk menyerang orang tuamu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Betul, firman adalah senjata, saudara dikasih dalam Tuhan. Seperti pedang bermata dua. Bukan hanya untuk menusuk orang, namun menusuk diri kita juga. Sehingga akhirnya kita mengerti, jangan sampai senjata ini yang harusnya buat diri kita, membersihkan hidup kita, semakin memperbarui hidup kita. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya. Maka saya harus diperbaharui, saya harus diperbaharui. Sehingga akhirnya hidup saya semakin hari semakin bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Karena kalau kita sudah bersih, kalau kita sudah menjadi terang, maka terang itu akan bercahaya. Kita nggak perlu teriak-teriak, saya terang, saya terang. Kita nggak perlu teriak-teriak, saya garam, saya garam. Karena terang akan menghasilkan terang tanpa kita memberitahu bahwa dia adalah terang. Amin, saudara. Demikian pula garam. Orang lihat garam, orang tahu ini asin. Fungsinya sebagai untuk memberikan rasa kepada sesuatu yang tawar. Sehingga akhirnya kalau kita terlebih dahulu diperbaiki oleh firman, kita terlebih dahulu dibenahi oleh firman, maka orang akan melihat perbuatan baik kita. Ingat, firman buat saya, Injil buat saya, sehingga ketika saya dibersihkan, maka saya semakin bercahaya. Dan ketika saya semakin bercahaya, saya nggak perlu menjelaskan cahaya dalam hidup saya cukup berjalan, maka orang akan melihat cahaya saya. Maksudnya, kita nggak perlu menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang tahu banyak firman, maka dengan kelakuan kita orang tahu, orang melihat, orang menilai, oh benar, dia tahu banyak firman dan dia melakukan firman. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, makanya saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan terpanggil untuk menjadi terang, terpanggil untuk membawa terang ke dalam kegelapan, terpanggil untuk menjadi memiliki rasa di tengah-tengah kehidupan, menjadi garam. Sehingga akhirnya dunia di mana kita hidup, kita ada di dalamnya, kita memberikan garam, memberikan rasa, memberikan terang, berdampak. Karena itu saya pelajari kekuatan dalam firman akan menuntun kita. Ingat, menuntun kita terlebih dahulu. Kita dulu diperbaiki, kita dulu dibenahi. Kekuatan dalam firman akan menuntun kita yang pertama, agar kita hidup dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita tahu Tuhan memiliki rencana dahsyat, rencana luar biasa, dan itu tercatat, tertulis, tertera dalam kebenaran firman Tuhan, kita tinggal mengimani, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mengimani, kita percaya, maka itu yang terjadi. Sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha menjegal kita, menjatuhkan kita, memfitnah kita, namun kita tetap percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itulah kekuatan Allah.
Di dalam Injil kita diselamatkan. Di dalam Injil kita diteguhkan, kita dikuatkan, sehingga akhirnya kita hidup dalam rencana agung Tuhan. Kita hidup dalam rencana besar Allah. Amin, saudara. Kita sama-sama belajar, saudara, dikasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, kekuatan dalam firman akan menuntun kita untuk kita hidup dalam rencana Tuhan. Sekalipun ada banyak orang, ada banyak keadaan berusaha menggagalkan rencana Allah, namun tidak akan pernah kembali dengan sia-sia apa yang dikatakan firman Tuhan. Jelas, aku tahu Allah bilang, rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Amin, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kita percaya hidup kita dalam Tuhan ada dalam rencana Tuhan. Kalaupun ada dalam rencana Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah. Kalaupun kita ada dalam rencana Tuhan, bukan berarti tidak ada orang yang berusaha menjahati kita. Tapi segala yang tidak baik diizinkan Tuhan untuk mendidik kita, mendewasakan kita, dan Tuhan pakai itu semua untuk mengangkat hidup kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Yang kedua, kekuatan dalam firman akan menuntun kita untuk tetap tinggal dalam kasih dan kebenaran Allah. Apapun yang terjadi, keputusannya jelas. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi sesamanya. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau kita bilang kita mengasihi Allah dan kita membenci sesama kita, kita seorang pendusta, kita seorang penipu, pembohong. Kenapa? Kalau kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, masakan kita nggak bisa mengasihi manusia yang terlihat? Jadi firman menuntun kita untuk tetap tinggal dalam kasih dan kebenaran Allah. Saudaraku, jangan sampai kita tahu banyak firman, dan semakin kita tahu banyak firman, kita justru semakin menjadi orang-orang yang tidak mau mengampuni sesama kita. Wow. Di sisi lain kita tahu betul firman Tuhan, namun di sisi yang lain kita tidak bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Apakah itu sejalan? Saya pikir tidak. Karena siapa kita? Kita adalah orang-orang atau produknya yang sudah diampuni oleh Yesus. Dari segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan dan dosa-dosa kita. Kita diampuni, kita disucikan, kita dilayakkan. Sehingga siapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapa kita yang tidak mau melepaskan pengampunan pada orang yang pernah melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Karena Yesus sudah mencontohkan. Dia mengampuni saudara dan saya bukan karena apa yang kita buat, tapi karena begitu besar kasihnya dalam dunia ini. Sehingga akhirnya saya percaya firman Tuhan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Makanya kalau saya nggak percaya lah, sebenarnya itu saya nggak percaya kalau ada orang yang ngakunya baca Alkitab setiap hari, tahu banyak firman, namun sulit melepaskan pengampunan. Itu dipertanyakan. Itu dipertanyakan. Walaupun saya akui, saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang seperti itu. Namun saya berdoa, tidak ada orang-orang yang mendengarkan siaran malam hari ini yang tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Saya imani. Sehingga orang-orang yang malam hari ini, setiap umat Tuhan yang mendengar malam hari ini kebenaran firman Tuhan, kita mau lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kita sudah tahu firman. Kita sudah tahu firman. Kalau kita sudah tahu firman, maka kita mau dan mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita untuk melepaskan pengampunan, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena dasar hidup kita jelas. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Dan orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, Alkitab jelas katakan adalah seorang pembunuh. Wow. Saudaraku, kita belajar firman Tuhan. Mungkin sebagian kita bilang, pendeta nggak ngalamin masalahnya. Pendeta gampang ampuni. Pendeta nggak ngalamin sih. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita ini diproses, kita ini belajar. Sehingga akhirnya kita dibentuk, kita dididik. Namun please saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kelakuan karakter kita dari awal pertobatan baru di tahun 2007 contohnya saudara, sampai sekarang tahun 2020 nggak pernah berubah. Kalau kita bertobat baru, oke, saya bilang proses lah. Namun proses kalau sampai 20 tahun saudara dikasih dalam Tuhan, bukan proses.
Soal kepala batu itu namanya. Iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita bilang, ya Pak Pendeta, saya proses lah untuk mengampuni itu kan berat, untuk mengasihi itu berat. Betul, saya setuju. Namun kalau udah dari 20 tahun yang lalu kau bilang, lagi mencoba lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, come on, kita harus bertumbuh. Jangan sampai kita stunting rohani, kita nggak mengalami pertumbuhan rohani. Jadi yang kedua, saya pelajari kekuatan dalam firman akan menuntun kita untuk tetap tinggal dalam kasih dan kebenaran Allah. Apapun yang terjadi, dasarnya jelas, firman yang menuntun kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kekuatan dalam firman akan menuntun kita. Yang pertama, untuk kita hidup dalam rencana agung Tuhan. Yang kedua, kekuatan dalam firman akan menuntun kita untuk tetap tinggal dalam kasih dan kebenaran Allah. Apapun harga yang harus dibayar, saya harus hidup dalam kasih. Amin, saudara. Kita harus tetap tinggal dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Bahwa orang yang mengasihi Allah, dia harus mengasihi sesamanya. Bahwa orang yang sudah tinggal dalam terang, dia tidak lagi bisa tinggal dalam kegelapan. Dan yang ketiga, kekuatan dalam firman akan menuntun kita untuk menghasilkan buah yang memuliakan namanya. Saudara dan saya dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib untuk menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dipanggil, diselamatkan dengan satu tujuan, supaya melalui hidup saya orang melihat perbuatan baik saya dan memuliakan Bapa di sorga. Sehingga akhirnya kita adalah suratan tangan yang terbuka. Melalui hidup kita orang memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita orang memuji Tuhan. Jangan justru melalui hidup kita orang mengutuki kekristenan. Jangan sampai orang melihat hidup kita, aduh ini orang gak ada bedanya sama orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saling serang, saling menghakimi, saling sikut menghalalkan segala cara. Come on, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo dong tunjukkan we are different. Kita berbeda. Itulah kelebihan kekristenan, kasih. Come on, mana kasih? Tapi benarlah apa dikatakan Alkitab. Semakin dekat kedatangan Kristus, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Saya berdoa, biar kita tidak menjadi golongan orang yang kasihnya semakin dingin. Biarlah kita tetap tinggal dalam firman. Kita menyadari kalau Kristus, Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kita senantiasa semakin diperbaharui. Dan ketika kita semakin diperbarui, maka hidup kita akan tetap selalu mengingat bahwa saya ada untuk memuliakan nama Tuhan. Keberadaan saya untuk membawa orang yang belum mengenal Tuhan jadi kenal Tuhan melalui hidup saya, melalui perkataan saya, melalui sikap saya. Jangan justru melalui hidup saya, sikap saya, perkataan saya, justru orang semakin jauh dari Tuhan. Bukannya saya semakin bawa jiwa, justru saya semakin keluarkan jiwa dari sorga ke neraka. Come on, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita sama serupa dengan dunia ini. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita malam hari ini. Sehingga firman Tuhan selalu kita dengar, selalu kita renungkan. Namun di sisi lain, pakai firman ini untuk memperbaiki hidup kita. Pakai firman Tuhan ini untuk membenahi hidup kita. Kita berkaca di firman. Kalau kita lihat ada yang kurang, kita perbaiki. Sehingga ketika kita merasa semakin hari semakin diperbaiki, maka orang akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dimanapun rekan-rekan Sobat Maestro, dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran malam hari ini, hamba berdoa ya Tuhan, teguhkan hati kami, kuatkan hidup kami. Sehingga akhirnya apapun yang kami alami, kami tetap mau berkata landasan hidup kami adalah Injil. Landasan hidup kami adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kami percaya tidak akan bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu senantiasa akan membuat kami tetap tinggal dalam kasih dan kebenaran-Mu, yang akhirnya menuntun kami untuk menjadi terang, menuntun kami untuk mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang dari Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami,
Sehingga melalui hidup kami membawa jiwa buat Tuhan. Melalui hidup kami orang-orang belum mengenal Tuhan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kelakuan kami, mulut kami jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga banyak orang akhirnya jauh dari Tuhan oleh karena perbuatan kami. Ampuni kami Bapa. Hari ini kami mau dipulihkan, kami mau dibenarkan, kami mau diperbaharui melalui firman-Mu. Sehingga akhirnya hidup kami terus bercahaya dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan teman-teman Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan perlengkapi, Tuhan materaikan firman-Mu malam hari ini atas setiap kami. Injil adalah kekuatan Allah. Firman-Mu ada dan tinggal dalam pribadi kami. Dan kami melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Berkati juga, sembuhkan juga yang sakit Allah. Biar mereka mendengar firman-Mu, tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh di rumah mereka masing-masing. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh di rumah-rumah sakit, Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan Tuhan. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit, tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Hamba berdoa, terima kasih Tuhan. Berkati Radio Maestro ini, berkati owner, berkati staf-staf yang ada. Mereka hidup dalam anugerah dan berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.